Kembali lagi di channel Prova Reptile. Pada video kali ini, Prova akan membahas mengenai cara menetaskan telur leopard gecko dengan menggunakan kokopit. Ini adalah kokopit yang Prova gunakan. Kokopit ini merupakan kokopit dengan tekstur yang halus dan juga pastinya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kalian bisa membersihkan kokopit dengan cara dicuci atau direbus kemudian dijemur agar kokopit terhindar dari bakteri. Kemudian kalian membutuhkan wadah untuk telur pastinya. Pastikan juga wadah tersebut memiliki tutup yang rapat dan juga kedap udara. Setelah itu kita membutuhkan bak atau wadah apapun untuk menampung air nantinya. Oke, yang pasti setelah itu kita juga membutuhkan air. Gunakan selalu air bersih ya. Pertama-tama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Kemudian kita ambil kokopit 1 genggaman tangan saja. Oke, setelah kita genggam, sekarang kita siram pakai dengan air. Kalian bisa menyiramnya hingga basah atau bisa juga dengan menggunakan semprotan. Terus basahi kokopit hingga benar-benar basah. Apabila sudah benar-benar basah, nanti kita akan remas hingga tidak ada air lagi yang menetes. Pastikan hingga tidak ada air yang menetes. Oke, setelah tidak ada air yang menetes lagi, sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah yang nantinya akan kita gunakan untuk tempat inkubasi telur leopard gecko. Oke, setelah kita masukkan, sekarang kita akan ulangi lagi langkah yang sama. Ambil kokopit dalam genggaman. Kemudian kita basahi lagi. Kita akan terus mengulang langkah ini hingga kurang lebih nanti kokopit mencapai setengah dari bagian wadah inkubasi ya. Oke, apabila kokopit dirasa sudah benar-benar basah, kita peras hingga tidak ada air lagi yang menetes. Kita basahin lagi. Kita pastikan agar basahnya merata ya. Jadi nanti kita mendapatkan kelembapan yang rata pada inkubasinya nanti. Kita peras hingga benar-benar tidak ada yang menetes. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah inkubasi. Oke, sekarang kita lakukan 1 kali lagi. Ambil kokopit 1 genggam. Kemudian kita basahi hingga benar-benar basah. Setelah ini kita akan masukkan lagi dalam wadahnya hingga kira-kira setengah dari bagian wadah. Oke, setelah benar-benar basah, sekarang kita akan remas hingga tidak ada lagi air yang menetes. Penting untuk memastikan kita sudah meremas dengan benar, karena apabila kadar air berlebih, maka resiko telur berjamur akan meningkat secara pesat. Setelah kita masukkan, sekarang kita tekan-tekan media hingga menjadi padat. Seperti ini ya, kira-kira setengah dari wadah sudah kita isi dengan media kokopit. Sekarang saatnya untuk kita meletakkan telur pada media ini. Kita ambil telur dari wadah laying box. Prova sarankan untuk selalu menggunakan laying box ya sebagai tempat indukan kita bertelur.
Yang pertama, agar indukan nyaman ketika bertelur. Yang kedua, juga menjaga kelembapan telur. Jadi apabila dalam 1 atau 2 hari gecko bertelur tapi kita belum sempat untuk mengambilnya, biasanya kelembapan akan terjaga, jadi telurnya tidak mudah kering. Oke, ini telurnya kita ambil pelan-pelan. Hal pertama yang biasa Prova lakukan adalah memberi tanda pada bagian atas telur. Tujuannya agar kita mengetahui bagian mana yang merupakan posisi atas telur, sehingga dia tidak terbolak-balik. Hal ini terbukti meningkatkan persentase penetasan telur. Tapi ada juga beberapa kasus di mana telurnya terbolak-balik tapi juga menetas. Kemudian kita ambil wadah inkubasi, kita tekan dan beri cekungan. Tujuannya untuk tempat meletakkan telur. Jadi telur tidak mudah untuk terguling ya. Kita buat cekungan menyerupai bentuk dari telur seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan ambil telurnya. Kemudian meletakkan persis pada posisi cekungan yang sudah kita buat. Letakkan telur secara perlahan, pastikan bagian yang sudah kita tandai tadi berada pada posisi bagian atas. Biasanya embrio pada telur berada pada bagian atas seperti ini. Setelah itu, kita padatkan lagi medianya. Biasanya Prova akan membuat setengah dari bagian telur berada pada dalam kokopit. Namun apabila telur gecko kalian kering, kalian bisa memasukkannya 3/4 bagian. Pastikan wadah kedap dari udara ya, tutup dengan rapat. Setelah itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah untuk menulis data-data dari telur tersebut. Ini merupakan hal penting untuk kita menulis detail dari telur ini. Biasanya yang kita tulis adalah data indukannya dan juga tanggal gecko kita bertelur. Di sini Prova menulis menggunakan kode dari indukan. Kalian bisa menulis menggunakan singkatan atau langsung morph-nya. Tujuannya untuk kita dapat membedakan ketika telur menetas. Terutama bagi kalian yang menginkubasi banyak telur sekaligus, data ini sangat penting agar kalian tidak kebingungan untuk mencatat data dari baby gecko yang akan menetas nantinya. Tanggal bertelurnya gecko ini juga biasanya bisa membantu kita untuk memprediksi kapan waktu dari telur ini akan menetas. Telur leopard gecko biasanya akan menetas dalam waktu 40-60 hari dengan suhu idealnya antara 26-32 derajat. Dengan suhu penetasan yang lebih rendah biasanya membuat telur lebih lama menetas, dan jenis kelamin gecko yang dihasilkan kebanyakan betina. Sedangkan kebalikannya, dengan suhu yang cenderung lebih tinggi membuat telur lebih cepat menetas. Dan juga jenis kelamin yang biasanya keluar adalah jantan. Oke, kira-kira hanya begitu aja cara untuk menetaskan telur leopard gecko dengan menggunakan media kokopit. Akan tetapi, di sini Prova mau disclaimer terlebih dahulu. Biasanya Prova menggunakan media perlit atau vermiculit sebagai media untuk menetaskan telur leopard gecko. Karena media perlit dan juga vermiculit bukan merupakan media organik, yang artinya lebih minim resiko untuk terkena jamur. Jadi, bagaimana menurut kalian? Media apa yang akan kalian pilih? Coba tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu video dari Prova Reptile kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.